Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fareza Aryan Gaisani dari kelas 10 E1, nomor absen 13. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan tentang hubungan antara tanah, air, dan juga tanaman. Langsung saja saya mulai ke dalam pembahasannya. Seperti yang sudah teman-teman saksikan di bagian samping, saya telah membuat mind mapping mengenai materi interaksi tanah, air, dan juga tanaman. Nah, pada materi kali ini saya telah membuatnya menjadi dua bagian, yaitu untuk materi pertama saya akan membahas tentang bagaimana interaksi tanah, air, dan juga atmosfer. Sedangkan pada materi kedua saya akan membahas tentang perakaran dan juga kesuburan dari tanaman. Untuk pembahasan pertama, saya akan membahas tentang materi pertama pula, yaitu interaksi air, tanah, dan juga atmosfer. Nah, pada materi kali ini saya telah membaginya menjadi dua kelompok. Untuk yang pertama yaitu prinsip umum, dan yang kedua adalah batas ketersediaan air. Untuk materi prinsip umum sendiri juga telah saya kelompokkan menjadi dua bagian. Untuk yang pertama yaitu pengertian, dan yang kedua yaitu lintasan air. Nah, pengertiannya bagaimana sih? Jadi, prinsip umum atau prinsip alami yang bekerja adalah suatu aliran air selalu bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi menuju daerah yang bertekanan rendah. Untuk lintasan air yang bekerja adalah suatu aliran air dalam tanah akan menuju sebuah akar. Lalu dari dalam akar akan menuju sebuah sistem perakaran. Nah, dari sistem perakaran tersebut, maka air akan menuju tabung xilem. Dari tabung xilem akan bergerak menuju batang, lalu menuju daun, dan di permukaan daun akan terjadi sebuah proses yaitu evaporasi. Di mana dari proses evaporasi ini maka akan menuju atmosfer. Selanjutnya, saya akan membahas untuk subbab kedua, yaitu batas ketersediaan air. Perlu teman-teman ketahui bahwa ketersediaan air dalam tanah memiliki batasan-batasan tertentu, mulai dari batasan atas atau yang disebut dengan kapasitas lapang, hingga batasan bawah atau yang disebut dengan titik layu permanen. Di mana kapasitas lapang adalah suatu kemampuan tanah untuk mengikat air guna keperluan tanaman setelah tanah mengalami perkolasi. Sedangkan untuk titik layu permanen adalah suatu keadaan di mana akar tidak dapat lagi menampung air, sehingga kebutuhan tanaman tak lagi dapat terpenuhi. Hal ini dapat ditandai dengan adanya gejala kelayuan. Nah, perlu teman-teman ketahui pula bahwa kelayuan terbagi menjadi dua, yaitu untuk yang pertama kelayuan tetap dan yang kedua adalah kelayuan sementara. Apa perbedaan dari kedua hal tersebut? Nah, jadi untuk kelayuan tetap adalah suatu keadaan di mana tanaman akan mengalami kelayuan dan tidak dapat kembali segar apabila telah disiram air. Sedangkan untuk kelayuan sementara adalah suatu keadaan di mana tanaman dapat segar kembali apabila telah diberi air. Untuk batas penyediaan air pada masing-masing jenis tanah juga memiliki perbedaan loh. Pada tanah yang bertekstur halus akan memiliki dan dapat menampung lebih banyak air. Sedangkan pada tanah yang bertekstur kasar akan lebih sedikit menampung air. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan kedua, yaitu tentang perakaran dan juga kesuburan tanaman. Nah, di sini saya telah mengelompokkan beberapa materi menjadi 3 kelompok. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana perakaran dari tanaman. Yang kedua, kita akan membahas tentang kesuburan tanah. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, kita akan membahas mengenai pemupukan tanaman.
Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai perakaran tanaman, di mana saya telah mengelompokkannya atau membaginya menjadi dua bagian. Untuk yang pertama, saya akan menerangkan mengenai pengaruh, dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang faktor pengaruh. Jadi teman-teman, apa sih pengaruh dari perakaran tanaman ini? Nah, jadi pengaruhnya adalah sangat amat berpengaruh bagi pertumbuhan dan juga hasil produksi tanaman. Sedangkan apa yang mempengaruhi atau apa yang menjadi faktor pengaruh dari perakaran tanaman ini? Untuk yang pertama, yaitu tekstur dari tanah. Tekstur dari tanah yang geluh atau tanah yang tidak terlalu rapat akan membuat proses aerosi untuk menghasilkan O2 dan juga daya tampung air yang lebih baik, sehingga lebih bagus untuk pertumbuhan akar. Untuk faktor pengaruh yang kedua adalah semakin dalam dan juga semakin efektif pengolahan tanah, maka perakaran juga akan semakin baik. Untuk faktor pengaruh yang ketiga adalah semakin dalam lapisan keras di bawah tanah olah, maka semakin dalam pula sistem perakaran dan juga semakin meluas. Untuk faktor pengaruh yang keempat adalah tanah yang memiliki perkolasi yang cepat dan juga besar, di mana hal ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan perakaran yang lebih cepat dan juga lebih besar pula. Untuk faktor pengaruh yang kelima adalah drainase yang baik guna membuang sisa air. Dan untuk yang terakhir atau yang keenam adalah adanya unsur hara dan juga proses pemupukan. Nah teman-teman, sekarang kita memasuki pada materi kedua, yaitu kesuburan tanah. Sebenarnya apa sih kesuburan tanah itu? Jadi teman-teman, kesuburan tanah adalah daya kesanggupan tanah untuk menyediakan unsur hara dengan jumlah yang cukup dan juga seimbang. Dengan demikian, kesuburan tanah ditentukan oleh sifat kimia, fisika, dan juga biologi oleh tanah, yaitu sebagai berikut. Untuk keadaan fisika tanah dapat meliputi yaitu yang pertama ada kedalaman tanah. Nah, jadi teman-teman, semakin dalam tanah, maka semakin baik pula sistem perakaran tanaman karena dapat berkembang secara bebas dan juga semakin meluas. Selain itu juga ada tekstur tanah, struktur tanah, dan juga kelembapan tanah. Selanjutnya untuk keadaan kimia yaitu meliputi yang pertama yaitu reaksi tanah. Yang kedua yaitu adanya unsur hara dalam tanah. Yang ketiga, adanya cadangan unsur hara. Dan yang terakhir adalah banyaknya unsur hara yang dimiliki tanah. Sedangkan untuk keadaan terakhir yaitu keadaan biologi dapat meliputi yang pertama yaitu organic humifikasi, lalu selanjutnya ada mineralisasi, dan yang terakhir adalah pengikatan nitrogen di udara. Wah teman-teman, tak terasa ya saat ini sudah berada di materi terakhir yaitu tentang pemupukan tanaman. Sebenarnya teman-teman tahu tidak sih apa itu pupuk? Nah, jadi gini teman-teman, pupuk adalah suatu bahan yang diberikan kepada tanah guna memperbaiki aspek fisik, kimia, dan juga biologi. Menurut asalnya, pupuk dibagi menjadi dua, yaitu ada pupuk buatan dan juga pupuk alami. Lalu apa sih perbedaannya? Mari kita cari tahu. Untuk yang pertama yaitu pupuk alami. Nah, jadi teman-teman, untuk pupuk alami adalah pupuk yang dihasilkan dari sisa-sisa kotoran manusia, hewan, maupun tumbuhan. Contohnya, ada pupuk hijau dan juga pupuk kompos. Untuk unsur-unsur hara yang terkandung dalam pupuk alami adalah sebagai berikut. Lalu, apa itu pupuk buatan? Nah, jadi pupuk buatan adalah suatu pupuk yang terbuat dari bahan-bahan kimia buatan.
Nah, pupuk buatan ini terbagi menjadi dua, yaitu pupuk buatan tunggal dan pupuk buatan majemuk. Untuk pupuk buatan tunggal adalah pupuk yang hanya memiliki satu unsur hara dalam kandungannya, seperti contohnya pupuk urea. Sedangkan untuk pupuk majemuk adalah pupuk yang memiliki 2-3 unsur hara di dalam kandungannya, seperti contohnya potazoa. Nah teman-teman, berdasarkan hasil reaksi yang dihasilkan, pupuk buatan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, pupuk asam. Nah, pupuk asam dapat menurunkan pH tanah. Yang kedua adalah pupuk netral. Pupuk netral dapat menetralkan atau tidak memberikan efek pada pH tanah. Dan yang ketiga adalah pupuk basa, di mana pupuk basa dapat menaikkan pH tanah. Oke teman-teman, untuk pembahasan terakhir yaitu mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pupuk. Untuk yang pertama yaitu sifat tanah. Pupuk yang bersifat asam harus diberikan kepada tanah yang bersifat basa, netral maupun sedikit asam. Karena apabila pupuk asam diberikan kepada tanah yang asam, maka tanah tersebut akan mengalami kemerosotan dalam hal kesuburannya. Jadi, untuk tanah yang asam itu harus diberi pupuk yang basa ataupun netral. Selanjutnya, yang harus diperhatikan untuk yang kedua adalah kebutuhan tanaman. Untuk tanaman yang diambil daun-daunnya, maka harus menggunakan pupuk N dan K. Sedangkan untuk tanaman biji-bijian dapat menggunakan pupuk N dan P. Lalu untuk tanaman tahunan dapat menggunakan pupuk majemuk yaitu NPK. Yang ketiga adalah dosis pemupukan. Dosis pemupukan haruslah tepat pada tanah agar dapat menghasilkan hasil yang optimal. Untuk yang keempat adalah waktu pemupukan. Pemupukan yang terlalu awal merupakan sebuah kerugian, begitu pula sebaliknya. Yang terakhir yaitu cara pemupukan. Untuk pemupukan yang benar yaitu pertama menabur, yang kedua pemupukan jalur-jalur, yang ketiga pemupukan setempat-setempat, dan yang terakhir yaitu yang keempat pemupukan daun-daun. Sekian materi mengenai tanah, air, dan juga tanaman yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengambil hal-hal penting yang dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan semoga materi yang telah saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada teman-teman. Juga saya ingin memohon maaf apabila terdapat salah kata dalam pengucapan saya. Saya Fariza Aryan Gaisani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.